Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quran, kembali lagi dengan saya Sevina Triiriani. Saya berasal dari Bandung. Saya merupakan santri akhwat angkatan keempat Yayasan Kendaga Insan Mulia. Saya bergabung di Yayasan Kendaga Insan Mulia ini pada tanggal 16 Januari dan mulai menghafal pada tanggal 1 Februari 2022. Dan alhamdulillah di bulan Mei ini saya sudah menyelesaikan hafalan saya 30 juz. Untuk menghafal Al-Quran itu sendiri, dulu awal menghafal tuh di SMA, itu sebagai syarat kelulusan awalnya, dan itu hanya diwajibkan 1 juz saja. Namun ketika alhamdulillah sudah selesai 1 juz, itu mulai ada keinginan untuk melanjutkan gitu. Sudah mulai enak gitu, ingin gitu menghafal. Oleh karena itu ketika kemarin ketika di rumah saya scroll Instagram dan akun Instagram Kendaga Insan Mulia ini lewat gitu di beranda. Kemudian saya kepoin tuh Instagramnya, dan ketika saya lihat itu Masya Allah gitu, kegiatannya menarik dan luar biasa gitu. Dan di situ saya mulai langsung aja gitu daftar Bismillah gitu. Yang pasti saya sangat bahagia, yang pertama karena perjuangan saya selama 4 bulan di Yayasan Kendaga Insan Mulia ini alhamdulillah mencapai titiknya gitu, mencapai bisa dibilang goalsnya gitu. Tapi di situ juga saya merasa mulai ada tantangan baru gitu untuk mulai mengulang hafalan saya, dan untuk yang pasti mengamalkannya gitu, mengamalkan isi Al-Quran. Untuk pengalaman yang paling mengesankan pasti dari Al-Qurannya itu sendiri. Dulu ketika di rumah, interaksi dengan Al-Quran saya itu sangat jarang gitu. Misalnya dengan tilawah itu cukup 1 ain atau 1 halaman saja itu cukup gitu 1 hari. Tapi ketika sudah masuk ke Yayasan Kendaga Insan Mulia ini, saya bukan dituntut, tapi sudah menjadi kewajiban gitu untuk tilawah dan untuk menambah ziyadah hafalan seperti itu. Untuk cita-cita saya setelah keluar dari rumah tahfiz ini, karena saya udah dari dulu itu pengen banget kuliah, tapi qadarullah setelah lulus SMA itu saya masuk dulu ke sini untuk menghafal Al-Quran. Jadi insya Allah saya ingin melanjutkan untuk kuliah. Harapan saya untuk rumah tahfiz Kendaga Insan Mulia ini pasti semoga bisa menjadi rumah tahfiz yang maju dan semakin berkembang sesuai dengan misi yang dicita-citakan, yaitu membangun 1000 rumah tahfiz Al-Quran. Dan terakhir saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya untuk menghafal di rumah tahfiz Kendaga Insan Mulia ini, kepada orang tua saya yang telah meridhoi saya untuk menghafal Al-Quran di sini, kemudian untuk pihak yayasan yang telah bersedia untuk membimbing saya dan memfasilitasi saya, dan juga kepada teman-teman saya dan para musyrifah yang telah memberikan motivasi yang tiada henti bagi saya untuk menghafal Al-Quran, sehingga saya alhamdulillah bisa menyelesaikan 30 juz Al-Quran di rumah tahfiz ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia plus terharu sih, karena ngeliat banget dari awal perjuangan Sevina sampai pada di titik dia selesai hatam, ngeliat gitu perjuangan beliau gitu. Terus terharunya karena pengen hatam juga, pengen cepet hatam gitu. Tapi qadarullah Allah belum menakdirkan saya untuk hatam sekarang gitu. Haru, ikut bahagia, karena guys tahu menghafal Al-Quran itu tidak mudah. Tapi Allah beri beliau cepat menghafal. Allah beri rezeki beliau hatamnya duluan. Guys, selalu bersyukur untuk beliau. Perasaan saya bahagia, terharu,
apalagi ketika dia membaca ayat terakhir dari juz yang dia jiadahkan, itu ya Allah ngena banget ke hati. Jadi keinget gitu, jadi menambah semangat buat kita itu bisa menyusul seperti dia hatam 30 juz. Beliau tuh orangnya Masya Allah ya, kayak orangnya tawadu, kayak padahal beliau tuh di segala bidang tuh kayak Masya Allah, cuman kayak kalau dibilangin ke orangnya gitu kayak benar-benar merendah banget gitu. Safina itu sosok wanita hebat, wanita kuat. Orangnya ambisius, punya keinginan yang besar ya, dan memiliki rajin yang sangat lebih dari orang lain gitu. Menurut guys, sepadan buat beliau untuk pertama kali hatam. Hal yang paling mengesankan itu ketika dia ingin mencapai targetnya dengan cara dia yang unik sampai dia begadang dengan caranya itu memakan jeruk nipis, dan alhasil walaupun dengan cara yang pakai memakan jeruk nipis itu dia mencapai targetnya. Alhamdulillah. Pertama dari bangun tidur itu beliau tuh kayak benar-benar sesuai tepat waktu kayak lebih dari yang lain gitu, kayak bangunnya selalu tampil gitu. Terus dari mulai ziyadah, setoran ziyadah itu beliau selalu pertama gitu, kayak musyrifah belum datang juga kayak dia udah nunggu gitu di depan meja gitu. Safina itu orangnya baik banget. Dia itu care orangnya. Kalau dibilang hablu minallah sama hablu minan nasnya tuh dapat dua-duanya gitu. Safina itu orangnya baik, rajin, suka menolong temannya. Terus dia nggak cuman mikirin ziyadahnya doang, hafalannya doang, tapi memikirkan sesama temannya juga. Terus dari segi disiplin, sangat-sangat disiplin, rajin banget gitu, kayak Masya Allah gitu. Terus pola makan dia terjaga sih, kayak benar-benar baik gitu, dari segi makannya nggak sembarangan gitu. Terus ramah, misalkan kalau ada yang teman-teman yang sakit gitu ataupun saya sendiri gitu, dia orang yang pertama yang selalu ngasih saya makan, kayak selalu peduli sama saya, care gitu. Bisa dibilang salah satu panutan ya. Kalau kata guys, Masya Allah banget. Ini tidak ada rekayasa. Emang kayak guys melihat gitu, Allah itu menciptakan orang-orang berbeda-beda gitu. Salah satunya guys melihat gitu, satu ciptaan Allah yang sangat sempurna. Mungkin ya, tapi tidak ada yang sempurna mungkin di dunia ini. Mungkin bilangnya kenapa sempurna? Karena beliau itu wanita yang hebat gitu, wanita yang kuat gitu, wanita yang tegar gitu, yang selalu berpikir positif. Apapun dia itu nggak pernah dibawa, ada masalah nggak pernah dibawa pikiran gitu, selalu positif. Makanya cepet gitu ngafalnya, karena nggak ada pikiran negatif gitu buat dia gitu. Jadi saya itu termotivasi sama dia dengan semangat dia yang tinggi untuk menyelesaikan 30 juznya itu. Wow. Satu kata untuk Safina. Terbaik. Satu kata untuk Safina. Baik.